Sebab engkau berkenan pada hati yang taat. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu sangat senang hari ini kita boleh berjumpa dalam kegiatan pembelajaran di tahun ajaran yang baru, tahun 2021-2022. Dan semoga kita semua dalam keadaan baik. Dan pertemuan kita saat ini dalam pembelajaran 1, yaitu ibadah yang sejati. Sebagai bahan bacaan saat ini yaitu terdapat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau menuntun kami sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Kami mau belajar Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat melakukan apa yang kami pelajari hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, apakah ibadah yang sejati itu? Mari kita pahami bersama. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu aboda. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ibadah yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada juga pengertian ibadah secara umum dan khusus. Secara umum, pengertian ibadah adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Dan secara khusus, ibadah adalah ungkapan rasa syukur, takut dan taat kepada Tuhan, menaikkan hormat dan pujian dengan sukacita. Dan bagaimana contoh ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat? Atau contoh ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Pertama, ketika kita mengikuti kebaktian di gereja atau kita pergi ke gereja untuk kita mengikuti kebaktian. Kedua, kebaktian yang dilakukan di rumah atau ibadah yang kita lakukan di rumah. Misalnya ibadah kolom, pondok gembira, dan lain-lain. Juga contoh lain ketika kita beribadah yaitu kita mengikuti kegiatan perayaan keagamaan atau ritual keagamaan. Adapun unsur-unsur ketika kita melakukan atau melaksanakan kegiatan ibadah yaitu menyanyi, berdoa, baca Alkitab, mendengarkan khotbah dari renungan, juga kita memberikan persembahan. Dan dari uraian di atas tadi, mari kita lihat arti ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dengan bunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, anak-anak, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 yang sudah kita baca tadi, kata mempersembahkan tubuh dalam bacaan tadi yaitu bukan berarti kita menyerahkan tubuh kedamaian kita kepada Tuhan, tetapi yang dimaksud dari mempersembahkan tubuh kita itu bagaimana kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, takut dan taat kepada Tuhan, mengabdikan seluruh hidup baik tubuh, jiwa, roh, pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita, serta bagaimana kita mengasihi sesama. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Ibadah yang sejati tidak terbatas ketika kita melakukan kegiatan untuk beribadah, misalnya mengikuti kebaktian di rumah gereja atau kebaktian yang kita lakukan di rumah seperti yang Ibu contohkan tadi, misalnya ibadah kolom, pondok gembira, atau kita mengikuti kegiatan perayaan keagamaan. Tetapi bagaimana kita mempersembahkan, mengabdikan, memberikan hidup kita dengan penuh ketulusan, kejujuran, rendah hati, memiliki hikmat, atau ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah serta menjauhi akan larangannya. Itulah sesungguhnya ibadah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dapat disimpulkan dalam pelajaran kita saat ini, yaitu ibadah sejati adalah menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, taat dan takut kepada Allah, mengabdikan semua hidup, baik tubuh, jiwa, roh, pikiran, perbuatan, perkataan, tindakan yang mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Tidak sebatas ketika kita melakukan atau mengikuti kegiatan kebaktian di gereja, tetapi bagaimana hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, demikian akan pembahasan materi kita pada saat ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu berikan 5 contoh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah akan pembelajaran kita, dan Ibu akan tutup dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan ajarkanlah kami memberikan yang terbaik, mempersembahkan tubuh hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Demikian materi kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.